Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kelarutan, dan di sini misalnya kita memiliki sebuah molekul yang dapat sifatnya melarut uh, dalam air. Misalnya contohnya adalah garam. Garam atau biasa untuk rumus empirisnya merupakan NaCl. Kita dapat tahu bahwa untuk sehari-hari disebut sebagai salt atau garam, dan itu merupakan suatu ikatan antara atom natrium dan klorida sehingga menghasilkan NaCl, dan yang disebut oleh garam oleh kita dalam bahasa sehari-hari maksud saya. Dan ketika natrium klorida ini telah mencapai keadaan neutral, yakni keduanya telah mencapai sifat kestabilan, di mana untuk natrium dia membutuhkan untuk melepaskan satu elektron, sedangkan klorin dia lebih cenderung untuk menerima satu elektron. Maka dari itu kita dapat tuliskan di sini uh, bahwa hal tersebut dapat menyebabkan adanya ikatan ion antara Na dan Cl sehingga menghasilkan NaCl itu sendiri atau garam. Dan kita dapat lihat bahwa untuk NaCl ini sendiri dia akan contohnya seperti kalium klorida dan kalsium bromida, di mana mereka merupakan ikatan ion yang saling berikatan sehingga menjadi netral. Lalu apa yang terjadi ketika kita mencoba untuk melarutkan garam di dalam air? Nah, misalnya kita memiliki air di sini, lalu kita memiliki dua hidrogen yang mengelilinginya. Nah, ini merupakan ikatan air, atau kita dapat lihat di sini ketika terdapat dua atom hidrogen misalnya, dia akan saling bereaksi satu sama lain dan saling berikatan antar molekul dengan muatan negatifnya dengan sisi muatan positifnya. Dan misalnya kita memiliki sekian mol dari air, sehingga kita dapat gambarkan seperti ini bahwa kita mendapatkan sisi atau ikatan antar molekul air. Itu kita disebut sebagai ikatan antar molekul air. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini merupakan sebuah ikatan kompleks untuk air, yakni ketika antar molekulnya pun saling berikatan satu sama lain. Dan ketika kita ingin melarutkan garam di dalam air, maka kita dapat lihat di sini bahwa oksigen merupakan terdapat pada periode 2 dan hidrogen berada pada periode 1 golongan 1, sedangkan oksigen berada golongan 6 periode 2. Nah, ini artinya bahwa sifat kelarutan untuk NaCl misalnya, dia memiliki atom, atau natrium memiliki atom yang lebih besar dibanding dengan klorin. Misalnya kita anggap seperti itu, tapi pada kenyataannya sebenarnya klorin ini yang memiliki elektron valensi yang lebih besar, lebih banyak daripada natrium. Nah, kita gambarkan natrium di sini, dia memiliki ukuran yang lebih besar daripada klorin melihat dari nomor masanya. Lalu kita memiliki klorin di mana dia tidak jauh berbeda sebenarnya besarnya. Dan ketika kita menggabungkan NaCl ini di dalam air, maka terdapat positif dari NaCl, yakni kation dari NaCl, yakni Na+, akan berikatan dengan sisi negatif dari air. Sedangkan untuk klorin
dia akan berkaitan dengan sisi positif dari air tersebut. Maka dari itu, ketika kita misalnya memiliki uh, garam yang terlarut, garam dapat melarut pada air karena dia dapat me- maka dia dapat berikatan dan melarut dalam air. Maka maka kita mendapatkan garam yang dapat bergabung dalam air atau melarut karena adanya ikatan antara sisi-sisi dari air dengan kutub-kutub natrium klorida tersebut. Atau kita dapat lihat bahwa misalnya contohnya di di gambar ini bahwa pada sisi negatif dari hidrogen atau air tersebut, dia akan attract atau dia akan berikatan dengan natrium. Nah, ini contohnya. Ketika natrium tersebut masuk ke dalam air, maka natrium tersebut akan berikatan dengan sisi negatif dari air. Nah, sehingga yang biru merupakan oksigen dan oksigen merupakan anion dari air tersebut. Dan sedangkan klorin akan berikatan di sisi positif dari air. Sehingga kalau kita tuliskan klorin berada di daerah luar ketika terdapat atom hidrogen di sekitarnya. Nah, jadi intinya ketika natrium ini akan berikatan dengan hidrogen satu sama lain, maka akan menaikkan energi panas dari unsur tersebut. Jadi secara umum kita dapat mengetahui tentang kelarutan atau solubility suatu unsur, di mana ketika suatu unsur dapat terlarut di dalam air dan memiliki dan ketika kita memiliki temperatur yang lebih tinggi, maka tingkat kelarutannya akan semakin tinggi. Jadi ketika temperatur naik, maka tingkat nilai kelarutannya juga akan naik. Nah, ini merupakan suatu logika yang sangat mudah. Ketika kita melarutkan garam di dalam air panas, maka akan lebih cepat garam tersebut terlarut. Berbeda ketika melarutkannya di dalam air dingin, maka akan lama terlarut, namun akan lama. Karena pada poin tersebut kita dapat misalnya kita memiliki satu gelas air di mana yang kita larutkan kristalan garam di dalamnya. Lalu garam tersebut terlarut dan ketika kita memiliki temperatur yang tinggi, maka energi kinetiknya akan semakin tinggi atau pergerakan dari tiap atomnya akan semakin cepat dan itu akan menyebabkan suatu padatan, misalnya kristalan dari garam akan cepat untuk terpisah dan untuk melebur dengan air atau saling berikatan antara sisi-sisi positifnya dengan sisi-sisi negatif dari air, begitu pula dan sisi-sisi negatif dari NaCl berikatan dengan sisi-sisi positif dari air itu sendiri. Jadi intinya bahwa garam ini akan dapat terlarut karena adanya muatan tersebut. Karena adanya muatan positif dan negatif dari NaCl sendiri. Nah, itu merupakan hal yang umum tentang pembahasan dari kelarutan. Jadi secara simpel bahwa ketika kita meningkatkan nilai temperatur suatu sistem, maka nilai kelarutan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya akan semakin tinggi. Karena adanya energi kinetik yang bergerak membuat pergerakan dari atom-atomnya semakin cepat sehingga cepat terpisah ikatannya dengan atom yang sama. Nah, misalnya kita memiliki gas. Gas sebenarnya adalah wujud yang telah memiliki atom-atom yang bebas atau ikatan antara atomnya sangat-sangat lemah.
di mana mereka memiliki gaya London di dalamnya yang mempengaruhinya. Dan gas akan saling terpisah secara bebas dan saling bergerak secara bebas dibandingkan dengan kondisi dalam air. Nah, misalnya ketika kita lihat di sini terdapat karbon dioksida di dalam air, maka mereka akan saling berikatan. Di sini ada karbon dioksida, mereka akan saling berikatan. Lalu apa yang akan terjadi pada molekul tersebut, untuk karbon dioksida tersebut ketika terlarut dalam air? Maka gas ini akan keluar atau akan terbebas dari air tersebut secara mudah, karena walaupun dia dikelilingi oleh air, maka dia akan membangkitkan energi kinetik yang terdapat dalam sistem, sehingga ketika karbon dioksida ini sebenarnya memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada air, sehingga ketika kita masukkan ke dalam air, atom-atom dari karbon dioksida akan bergerak lebih reaktif atau lebih cepat dibandingkan dengan air. Maka karbon dioksida ini dapat terbebas secara mudah ke sistem. Dan ketika kita memiliki temperatur yang tinggi, maka kelarutannya malah akan menurun, karena karbon dioksida ini sudah sangat reaktif. Ketika kita memberikan temperatur yang tinggi, dia malah akan lebih bergerak secara bebas, dan dia akan malah tidak berikatan dengan hidrogen secara baik, malah akan memutuskan ikatan antara air dan karbon dioksida. Maka dari itu kita harus menurunkan temperatur dari sistem untuk melarutkan gas karbon dioksida tersebut dalam air. Dan di sini misalnya kita memiliki contoh seperti ini. Tekanan juga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk menentukan kelarutan dari suatu unsur di dalam solvent. Nah, ketika kita memiliki tekanan yang sangat tinggi di dalam atmosfer misalnya, maka partikel tersebut akan bergerak dengan sangat sulit. Artinya akan ada batasan untuk partikel-partikel bergerak, dan itu akan membuat ketika tekanan tinggi, maka akan menyebabkan kelarutan akan naik, karena ikatan antar molekulnya akan terjadi lebih cepat, dikarenakan tekanan itu menekan partikel-partikel misalnya gas yang sangat reaktif untuk tetap pada ikatannya dengan air atau dengan hidrogen tersebut, sehingga tingkat kelarutannya akan sangat tinggi. Salah satu cara selain dengan menurunkan temperatur suatu sistem untuk mendapatkan kelarutan gas adalah dengan menaikkan tekanan dari gas tersebut. Apalagi untuk cairan yang dalam cairan juga seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.